Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan tema memulai infak untuk diri sendiri, keluarga, lalu kerabat, dan anggota. Saya sendiri Siti Anissa Mutakaroma dan Intan Nur Aini. Baik, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan. Jadi, infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Berbeda dengan zakat. Dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam 8 asnaf atau golongan penerima zakat. Infak menjadi salah satu ibadah sosial yang utama karena mengandung pengertian bahwa selain berdampak nyata terhadap membantu kesulitan saudara muslim atau orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi harta yang kita miliki akan semakin bertambah. Ibarat cermin yang memberikan manfaat bagi pihak yang memberi dan juga yang menerima. Dan besaran uang yang dikeluarkan untuk berinfak tidak ditentukan sesuai dengan keikhlasan dari setiap orang yang ingin mengeluarkan infak. Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Baik, di sini terdapat hadis yaitu Ana Jabirin qala ataqa rajulun min bani udrata abdan lahu an duburin fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaka malun ghairu faqala la faqala man yastarihi minni fastarahu Nuaimu bnu Abdillahil Adawi bisamani bi mi'ati dirhamin faja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadafa'aha ilaihi summa qala abda binafsika fatasaddaq alaiha fa in fadalla syai'un fali ahlika fa in fadalla an ahlika syai'un falidhi qarabatika fa in fadalla an adhi qarabatika syai'un fa hakadha wa kadha. Dalam hal ini dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Hudrah memerdekakan hamba sahayanya dengan tebusan. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada pemilik budak itu, masih adakah hartamu selain budak itu? Orang itu menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, siapakah yang mau membeli budak daripadaku? Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nuaim bin Abdullah al-Adawi dengan harga 800 dirham yang diserahkannya kepada Rasulullah SAW, dan beliau meneruskannya kepada pemilik hamba sahaya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya, manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri. Bila ada sisanya, maka untuk keluargamu. Jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu. Dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang di sekitarmu. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan atau tuan terhadap budaknya. Kewajiban nafkah karena hubungan perkawinan berdasarkan pada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Talaq ayat 1 Allah menyebutkan, hai Nabi, apakah kamu menceraikan istri-istrimu? Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi indahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah
itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka atau diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Tentang kewajiban nafkah, pangan, dan pakaian disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Berkaitan dengan masalah tempat tinggal, Allah menegaskan dalam surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Demikianlah pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.